Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke next video. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma dan pemrograman. Oke, jadi nanti karena kita akan bermain dengan pengembangan program-program persamaan matematika, maka kita butuh algoritma. Mungkin kalian udah pernah dengar algoritma, sudah pernah dengar istilahnya, tapi mungkin belum paham definisinya ya. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas spesifik. Biasanya ditulis dalam bentuk kalimat berupa deskripsi proses, misalnya kalau kalian mau merancang pabrik, atau lebih umumnya ditulis dalam bentuk diagram alir. Mungkin nanti kalian akan familiar dengan diagram alir kalau sudah ketemu sama mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk membuat algoritma itu tidak sembarangan simbol yang bisa digunakan. Jadi hanya simbol-simbol tertentu. Jadi nggak sembarangan pakai bentuk elips saja atau bentuk kotak saja, itu nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan simbol-simbol yang sudah ditetapkan. Nah, kalian bisa lihat di sini simbol-simbol algoritma yang umum digunakan. Oke. Nah, tadi berlanjut ke M-file. Tadi kita sempat membahas tentang M-file. Jadi sama seperti command window, lembar kerja, tapi bisa disimpan. Nah, jadi di MATLAB itu ada fasilitas M-file atau editor sebagai tempat mengetikkan perintah dan menyimpan program-program yang akan kita buat. Nah, penulisan program dalam M-file itu bisa ada dua cara, bisa pakai script, bisa pakai fungsi. Oke, di sini nanti kita akan bahas dulu pakai script yang lebih sederhana untuk perintah-perintah yang juga tidak terlalu rumit gitu. Nanti kalau kita sudah lari ke persamaan matematika yang harus diselesaikan dengan banyak perintah, mungkin kita akan menggunakan function. Oke. Nah, karena M-file juga sama seperti file-file di Office bisa disimpan, berarti harus diberi nama. Nah, hanya saja di MATLAB ini M-file itu ada pengaturan penamaannya. Jadi tidak sembarangan memberi nama di M-file. Oke. Nah, yang harus dipatuhi adalah satu, penamaan harus dimulai dengan huruf Latin. Jadi jangan dimulai dengan angka ya. Huruf kecil atau huruf besar. Jadi huruf kecil semua atau huruf besar semua. Bisa di-mix sebenarnya, tapi nanti akan menyulitkan kita dalam memanggilnya lagi gitu. Jadi mending pakai huruf kecil aja atau pakai huruf besar aja. Ingat, harus dimulai dengan huruf Latin. Tidak boleh ada spasi, titik koma, dan segala macam tanda lain kecuali underscore. Jadi kalau nanti kalian mau kasih nama, misalnya saya mau kasih nama filenya Tiur Elizabeth. Berarti harus ditulis Tiur Elizabeth nyambung semua, atau boleh dipisahkan pakai underscore Tiur underscore Elizabeth. Tidak boleh pakai tanda baca yang lain. Nah, kemudian nama fungsi M-file sebaiknya disamakan dengan nama fungsinya. Jadi nama M-file-nya itu sebaiknya disamakan dengan nama fungsinya. Itu nanti kalau kita pakai metode penulisan yang function. Nah, kemudian sebaiknya tidak menggunakan nama yang sudah didefinisikan di fungsi MATLAB seperti roots, F0, zeros, itu jangan dipakai lagi. Jadi kasih nama yang lain yang belum terdefinisi di MATLAB. Boleh pakai nama kalian aja, atau misalnya latihan 1, tugas 1, tugas underscore 1, atau tugas 1 disambung semua. Tidak boleh tugas spasi 1, itu nggak boleh. Nanti M-file-nya tidak bisa dibuka. Oke. Nah, kita akan coba menggunakan script. Jadi script itu sebenarnya sederhana, tidak punya input argumen dan output argumen. Oke. Nah, ini adalah contoh M-file yang berbentuk script. Sebenarnya ini tadi yang cara kita membuat grafik 3D, tapi kita buat di dalam M-file supaya nanti bisa disimpan dan kita edit sewaktu-waktu. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Kita buka dulu file, new, kemudian M-file. Oke.
Ini sepertinya agak error, tutup dulu, kemudian kita panggil lagi. Oke, sip. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada tulisan yang warnanya hijau. Ini tidak akan diartikan sebagai perintah. Jadi yang hijau-hijau ini hanya untuk keterangan. Kita bisa nulis apa aja di situ dan tidak akan dibaca sebagai perintah. Tapi harus diawali oleh tanda persen. Ya. Tanda persen. Baru kita tulis yang lain. Misalnya data, masukkan. Oke. Atau sebelum nulis ini tulis yang lain dulu, misalnya latihan 1, kemudian kalian bisa ngetik misalnya namanya siapa. Boleh tambahkan NIM dan segala macam. Ini hanya untuk keterangan data masukkan. Tadi kan untuk membuat grafik 3D itu harus ada koordinat X, Y, dan Z. Nah, di sini kita bisa tuliskan lagi X-nya. X. Ingat pakainya kurung siku. 1, 2, 3, tutup kurung lagi. Kemudian Y. 1, 2, 3, 4. Kurung siku lagi. Z. 2, 5, 10. Titik koma untuk memisahkan kolom. 8, 13. Sorry. 5, 8, 13. Titik koma. 10, 13, 18, titik koma, 17, 20, 25, tutup kurung. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan misalnya di sini membuat grafik 3D. Oke. Nah, kita bisa menampilkan beberapa gambar di sini, langsung satu perintah dan nanti akan keluar beberapa gambar tergantung permintaan kita. Di sini ada dua feature 1, feature 2. Jadi feature yang pertama grafik 3D, feature yang kedua adalah grafik 3D semu. Nah, kita ketik perintahnya feature dalam kurung 1. Karena mau membuat grafik 3D tadi perintahnya adalah serve. Serve dalam kurung X, Y, Z. Oke. Kasih nama label X-nya. X labelnya kita kasih nama, misalnya apa? Boleh X besar misalnya. Misalnya kita kasih nama. Kemudian Y labelnya kita kasih nama Y. Nah, ini kalau ada kesalahan bisa langsung kita edit. Kemudian Z label dalam kurung Z. Ini enter ya. Untuk pindah ke bawah pakai enter. Kemudian tadi supaya grafiknya warnanya jadi bagus, kita tambahkan perintah shading interp. Kemudian color bar. Oke. Nah, kemudian untuk grafik yang kedua, membuat grafik 3D semu. Oke. Kasih lagi perintahnya, berarti feature 2. Ya. Membuat grafik 3D semu, kalimat perintahnya adalah pcolor X, Y, Z. Perhatikan tadi X, Y, Z yang kalian buat di atas, ini pakai huruf kecil, berarti nanti dipanggilnya pun harus pakai huruf kecil. Jangan di sini kalian tulis huruf kecil, di sini huruf besar, itu nggak bisa. Atau di sini huruf besar, di sini huruf kecil, nggak bisa. MATLAB itu case sensitif, jadi harus konsisten. Kalau di atas huruf kecil semua. Kalau huruf besar semua. Untuk satu simbol ya. Jadi karena X, Y, Z di sini sudah kita tulis dengan huruf kecil, berarti di sini untuk pemanggilannya juga harus pakai huruf kecil.
Oke, ini kita kasih nama lagi untuk labelnya. Enter Y-label dalam kurung. Ini namanya bisa kalian tulis apa aja ya. Misalnya mau ditulis pakai nama kalian juga nggak apa-apa. Cuma di sini saya kasih contoh pakai huruf aja. Oke, shading interp, kemudian color bar. Oke, sudah. Ini mudah sekali, tinggal kita save. Kalian nanti harus punya folder sendiri untuk menyimpan MATLAB. Saya biasanya nyimpen di jadi supaya nggak lupa, kalian harus bikin foldernya ya. Tutorial 1 atau grafik 3D. Boleh dibuat seperti ini. Jadi tidak boleh ada spasi, atau kalau mau dipisahkan bisa pakai underscore grafik underscore 3D, atau nanti kalau kalian membuat tugas kalian pakai nama kalian aja, misalnya Ratna 123 atau tugas Ratna, boleh seperti itu. Tugas underscore Ratna juga boleh. Ini kita save. Oke. Sudah di save. Nah, cara memanggilnya adalah klik debug. Nanti di sini ada run. Nah, kalau karena tadi di MATLAB-nya itu memang tersimpannya adalah di C, sedangkan tadi kita mau nyimpen filenya di directory yang lain, itu nanti akan muncul berita seperti ini, change MATLAB current directory. Ini kalian tinggal oke saja. Nah, nanti grafiknya akan keluar. Nah, seperti ini. Ada 2 grafik yang keluar. Ya. Nanti kalau misalnya kita mau bikin 3 atau 4 juga bisa, tergantung perintahnya ya. Perintahnya mau seperti apa. Dan nanti kalau misalnya kita mulai pemrograman dengan membuat persamaan, nah di situ baru kita bisa menentukan nanti mau bikin grafiknya seperti apa, mau keluar berapa grafik dalam satu perintah. Oke. Tugasnya adalah saya ingin kalian menyalin tulisan ini di MATLAB kalian masing-masing. Perintahnya sama seperti ini, X, Y, Z-nya sama. Kalian boleh memodif misalnya dengan X labelnya diganti nama kalian masing-masing atau apalah yang bisa kalian ganti di sini ya. X labelnya Winda, Y labelnya Ratna, Z labelnya apa, itu modifikasi kalian sendiri. Jangan copy paste tugas orang, karena saya bisa cek tugasnya copy paste atau tidak. Kalian boleh modif di sini, misalnya tulis latihan, tugas atau apa, kasih nama. Selama ada di dalam tanda persen, maka itu tidak akan terbaca sebagai perintah. Oke. Tugas dikumpulkan paling lambat ketika kuliah berakhir. Dan saya mau nanti ketika saya cek, berarti harus keluar grafik, 2 grafik yang seperti ini. Oke, selamat mengerjakan.